Masih dengan lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan dan juga masih kita dengarkan di ruang dengar kita bersama edisi hari ini. Baik, kami lanjutkan untuk pagi hari ini dalam Mimbar Keagamaan edisi Jumat 17 Juni 2022 dan topik yang akan dihadirkan adalah mewujudkan syukur dalam 3 hal. Nanti akan disampaikan langsung bersama narasumber kami, ada Pak Ustadz Ekonani. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, barangkali ada yang ingin Anda tanyakan masih seputar topik yang kami hadirkan. Anda bergabung langsung di via telepon ya, biar bisa nanti langsung komunikasi bersama narasumber kami di 0822 56199890, atau saat ini Anda sedang tonton kami secara langsung di live YouTube dan juga Facebook LPP Radio Nunukan. Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar kami. Baik, langsung saja kami silakan Pak Ustadz Ekonani. Sekali lagi topik yang akan disampaikan adalah mewujudkan syukur dalam 3 hal. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah itu dalam dataran memperbaiki diri kita, dalam arti kita senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Dan sejatinya rasa syukur ini harus terus kita tingkatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Bagi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, sesungguhnya dia punya kelebihan atau nilai dalam dirinya, bahwa ada kesadaran diri bahwa kenikmatan itu diberikan oleh Allah, dan dia akan tahu dan sadar bagaimana cara menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tersebut. Sehingga pada prinsipnya secara personal, ketika di dalam diri seseorang sudah ada kesadaran diri dari mana dia mendapatkan kenikmatan, bahwa kenikmatan itu adalah titipan, suatu ketika nanti akan diambil oleh yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menggunakan kenikmatan yang dititipkan itu dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalau kita melihat perspektif syukur yang ada dalam ajaran agama kita, maka syukur itu tidak hanya berupa kata-kata saja atau melalui lisan saja, tapi syukur itu harus diwujud nyatakan dalam paling tidak ada 3 hal yang itu saling berkaitan dan berhubungan, karena ketiga hal ini akan menjadikan rasa syukur kita itu lebih sempurna, lebih kamil, artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Maka kita bisa mewujudkan syukur itu kepada 3 hal. Yang pertama adalah syukur bil janan, yaitu bersyukur dengan hati kita. Hati kita senantiasa qanaah menerima segala pemberian Allah, kemudian ikhlas dalam menjalaninya, dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kolbu kita itu dalam keadaan betul-betul bersyukur kepada Allah. Kemudian syukur bil janan ini ditopang oleh syukur bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan, dengan ucapan, dengan kata-kata kita yang menunjukkan kalimat-kalimat yang mensyukuri nikmat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah tentunya. Dan yang ketiga adalah syukur bil arkan, yaitu bersyukur di mana rasa syukur itu setelah tadinya melalui kolbu, kemudian melalui lisan, maka diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang yang syukur itu betul-betul mewujud nyatakan rasa syukurnya dalam
tindakan-tindakan yang tentu sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa larangannya. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah betul-betul bersyukur dengan hatinya, dengan lisannya, dengan tindakannya, maka pasti dia akan berupaya untuk menjauhi sifat kufur, yaitu kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita begitu banyaknya. Ada sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-55, surat Ar-Rahman, yang berisi 78 ayat. Hampir setengah dari ayat itu mengulang-ulang satu pernyataan yang berupa pertanyaan Allah kepada kita, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita sebagai manusia sudah diberikan begitu banyak kenikmatan, hanya kemudian kita itu sering lupa, lalai, bahkan cenderungnya menganggap kurang terhadap apa yang sudah kita miliki. Maka Allah menyatakan dalam ayatnya di dalam Quran surat Ar-Rahman, ayat di antara 78 ayat itu, yaitu pengulangan sebanyak 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan penegasan bahwa begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya kemudian perspektif kita dalam melihat nikmat yang Allah berikan itu begitu sempitnya, bahwa yang disebut dengan rezeki, yang disebut dengan nikmat itu adalah sesuatu yang hari ini sudah kita rasakan, sudah kita nikmati, sudah kita jalankan, bukan sesuatu yang belum kita dapatkan atau kita angan-angankan. Karena sesuatu yang kita belum dapatkan atau belum yang kita angan-angankan itu bisa jadi ketika kita mendapatkannya tidak sesuai dengan kenikmatan yang kita inginkan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syukur dalam berbagai hal itu, baik berupa hati kita, kemudian perkataan kita maupun perbuatan kita, maka syukur diantaranya dengan arkan, misalnya dengan perbuatan itu bisa kita wujud nyatakan dengan berbagi kenikmatan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Maka sebenarnya setiap muslim itu bergembira terhadap rezeki atau nikmat yang Allah berikan terhadapnya, tapi kegembiraan itu harusnya tidak dimonopoli, karena sesuatu yang dititipkan oleh Allah akan lebih berguna manakala sebagian dari apa yang dititipkan itu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dalam rangka berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Maka bisa diterapkan bagi orang yang mensyukuri nikmat dalam bentuk arkan atau perbuatan dengan menghadirkan nilai kasih sayang berupa memberi mereka yang dalam keadaan membutuhkan. Kita bisa berupaya melakukan itu karena memang di dalam rasa syukur kita terkandung kesadaran bahwa yang kita miliki itu tidak kekal, maka untuk mengekalkannya adalah dengan memberikan harta, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian sesungguhnya kita bisa semakin bahagia bahwa kita memberi itu wujud kebahagiaan kita karena diberikan rezeki oleh Allah, dan orang yang diberi pun akan mendoakan kita, dan tentu kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang berlimpah manakala kemudian kita mendapatkan rezeki atau kebaikan, kemudian rezeki itu ada kesadaran bagi kita untuk mengekalkannya, kemudian menjadi kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tentunya, tapi juga di akhirat kelak. Dan kita pun sebenarnya tidak perlu khawatir, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian ada kekhawatiran dalam diri kita bahwa harta yang kita miliki itu akan berkurang. Karena bersedekah itu atau rezeki yang kita berikan kepada Allah itu bukan seperti hitungan matematika yang kalau kita punya satu kemudian diberikan kepada orang lain satu, maka dia menjadi nol. Rezeki itu bisa saja kemudian Allah menempatkan
jauh dari cara berhitung kita. Bisa jadi 1 dikurang 1 tapi Allah memberikan 11 atau memberikan lebih daripada itu, karena Allah berjanji bahwa orang yang memberikan hartanya, infaknya di jalan Allah itu ada kebaikan-kebaikan sebagai pengganti dari yang dia berikan itu, bahkan kebaikan itu jauh melampaui dari apa yang dia perkirakan. Termasuk diantaranya baginda Nabi Muhammad SAW itu memberikan motivasi kepada kita terkait dengan harta yang kita berikan atau rezeki yang kita share, yang kita anugerahkan kepada atau kita bagi kepada orang lain. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mana qaso malu min shadaqah." Nabi mengatakan harta seseorang itu tidak akan berkurang karena orang yang berharta itu bersedekah atau mensedekahkan hartanya kepada orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain juga dinyatakan, "Ma ahsana 'abdul shadaqata illa ahsanallahu azza wa jalla al-khilafata ala tirkati." Tidaklah seorang hamba itu memperbaiki sedekahnya illa ahsanallahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla al-khilafata ala tirkati, akan memperbaiki pengganti harta atas tinggalannya. Jadi dalam hadis ini hadis riwayat Ibnu Mubarak, kemudian hadis riwayat Muslim dan beberapa hadis yang lain tentunya itu menyatakan bahwa kita tidak perlu khawatir terkait dengan harta yang kita berikan kepada orang lain, karena Nabi sendiri memberikan motivasi. Bahkan Nabi, kalau kita baca sirah Nabawiyah, merupakan orang yang begitu dermawannya. Bahkan kedermawanan Nabi itu dapat mengalahkan hembusan angin yang kita rasakan. Karena begitu dermawannya Nabi, sehingga kemudian ada orang yang waktu itu dibujuk masuk ke dalam Islam menyatakan, kamu masuk Islam saja. Karena Nabi itu ketika memberikan sesuatu kepada orang lain tidak pernah takut akan kemiskinan. Begitulah motivasi Nabi yang diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan uswah wa qudwah hasanah, yaitu contoh suri tauladan yang baik dalam mengajarkan kita bahwa sesungguhnya yang kita beri itu adalah yang akan kita terima di kemudian hari, atau bisa disegerakan oleh Allah dengan menggantinya sesuatu yang lebih baik. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran kita terhadap sesuatu yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya adalah berdasarkan diri kita secara personal, karena nas-nas agama atau petunjuk-petunjuk agama tidak memberikan alasan terkait dengan kekhawatiran itu. Sesungguhnya kekhawatiran itu muncul dari dalam diri kita, sedangkan agama memberikan motivasi, bahkan memberikan ketenangan kepada kita bahwa setiap apa yang kita berikan akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran bahwa rezeki yang kita berikan itu bukan sebagaimana sudut pandang yang sering kita rasakan dalam kehidupan. Misalnya ada orang menganggap bahwa rezekinya itu hanya dari kerjanya saja. Bahkan lebih daripada itu, Allah memberikan rezeki bukan hanya dari hasil usaha kita. Karena bisa jadi ada orang yang tidak begitu banyak hasil kerjanya, tapi Allah letakkan rezeki dari kesehatannya misalnya, atau Allah letakkan rezeki itu dari keluarganya yang mendapatkan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, atau rezeki itu Allah berikan melalui anak keturunannya yang menjadi anak yang soleh soleha, yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini semua bagian dari rezeki Allah yang hadir dalam kehidupan seseorang, yang kadang terlupakan hanya karena sudut pandang orang yang menjalani kehidupan itu hanya dilihat dari sisi material saja, atau sifat-sifat materialisme yang dominan dalam dirinya, sehingga menutup segala kebaikan rezeki yang Allah hadirkan dalam dirinya tersebut. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, di antara Quran surat At-Tolak ayat 2-3,
bahwa rezeki yang Allah berikan itu kadang tidak bisa begitu saja dijangkau oleh sudut pandang yang kita miliki. Misalnya kalau kita hanya melihatnya dari hasil kerja, justru kadang kerja banyak belum tentu hasilnya begitu juga banyak. Ada yang kerja biasa tapi hasilnya luar biasa. Allah menaruh rezeki sebagai surprise atau sesuatu yang datang begitu tiba-tiba dalam diri kita. Allah perintahkan dari atas gunung, dari dalam lautan, dari permukaan bumi, agar rezeki itu mendekat kepada kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah, dia akan memberikan rezeki kepada seseorang tanpa disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya kecukupan. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka dari ayat ini menggambarkan bahwa rezeki Allah itu tidak dibatasi oleh hak pandangan manusia, tapi itu merupakan hak prerogatifnya Allah terkait dengan jumlahnya, terkait dengan datangnya, termasuk terkait dengan dari sisi mananya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, bahwa setiap usaha yang kita kerjakan, doa yang kita lantunkan, kita serahkan kepada Allah sebagai wujud dari bertawakal kepada Allah. Maka ketika seorang hamba sudah punya kesadaran terkait dengan menggantungkan diri atau menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, maka apapun yang dia dapatkan akan menjadi rasa syukur bagi dirinya. Sedikit banyaknya tidak menjadi ukuran dari rasa syukurnya, tapi bagaimana dia melihat perspektif rezeki yang diberikan oleh Allah secara luas, sehingga dia tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena memang tidak selamanya orang yang bekerja keras itu akan mendapatkan rezeki sesuai hasil kerja kerasnya. Ada kadang orang yang begitu kita lihat santai kerjanya, tapi rezekinya banyak. Tapi sekali lagi di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3, Allah akan membukakan rezeki terkait bagi mereka yang senantiasa bertakwa. Dan tentu orang yang bertakwa itu punya perspektif dalam melihat rezeki Allah itu tidak sempit, tidak hanya dari sisi materialisme, tapi dari segala hal, termasuk diantaranya rezeki adanya iman dan Islam yang masih melekat, yang itu akan menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain terkait dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan yang berlipat, ada ganti yang begitu banyak bagi mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisalan atau perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat, seperti sebuah bulir biji, sab'a sanabilah, ambatat sab'a sanabilah, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, kemudian di tiap-tiap tangkai itu tumbuh 100 biji, ada 100 biji. Artinya ketika orang meninfakkan hartanya satu, maka menurut ayat ini dibalas oleh Allah itu 700 kali
kebaikan atau 700 kali lipat. Wa Allah yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rezekinya lagi maha mengetahui. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekali lagi menjadi gambaran bagi kita, menjadi motivasi bagi kita dalam upaya mensyukuri nikmat Allah, baik berkenaan dengan kolbu kita, hati kita, lisan kita, maupun tindak tanduk nyata kita. Di antaranya perbuatan syukur bil arkan itu, syukur dengan perbuatan itu bisa kita wujud nyatakan bukan dengan menghabiskan harta atau yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, tapi kita bisa bersyukur dengan mengekalkan harta itu dengan cara berbagi kepada orang lain, menginfakkan di jalan Allah, termasuk membantu fasilitas-fasilitas publik yang itu bisa menjadi sedekah jariah bagi kita, menyumbang ke tempat ibadah, masjid, kemudian sekolah atau fasilitas-fasilitas umum lainnya, rumah sakit dan sebagainya, yang ketika itu digunakan akan terus bertambah dan mengalir kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang cerdas, memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sudut pandang yang tidak sempit tentunya. Kita bisa mempunyai sudut pandang yang luas terkait dengan rezeki ini, sehingga kemudian ketika kita mendapatkan rezeki, kita tahu kemana dan mau kemana. Segala rezeki yang kita dapatkan itu sebagai wujud dari mensyukuri nikmat Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nadi, dan pendengar, kita dengarkan bersama tadi penjelasan terkait mewujudkan syukur dalam 3 hal sudah disampaikan Pak Ustadz Eko ya. Rezeki itu tidak hanya berupa materi saja, tapi juga kesehatan dan lainnya juga merupakan rezeki, begitu ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini bagaimana nih untuk kita sikapi? Misalnya ya, kita diberikan jabatan seperti itu, tapi kita sendiri ini tidak, aduh, kenapa sih harus saya menduduki jabatan itu, sementara jabatan itu dilirik banyak orang, begitu Pak Ustadz. Sombongkah kita ini sebagai manusia, begitu ya, karena tidak menginginkan jabatan itu, lebih baik bebas, begitu ya Pak Ustadz ya, tidak punya beban, tanggung jawab dan sebagainya. Sementara orang lain menginginkan itu dan mereka tidak diberikan jabatan itu, misalnya seperti itu seperti apa Pak Ustadz? Iya, pertama kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang hadir dalam diri kita itu kan merupakan ketetapan daripada Allah. Jadi ini memang yang harus disadari, atau orang yang beriman itu kan punya kesadaran terkait dengan takdir ya, ketetapan daripada Allah. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, itu pertama kita harus pintar menyikapi bahwa itu merupakan ketetapan daripada Allah. Maka ketika kita dapat jabatan misalnya, segala yang ditakdirkan itu jabatan, maka kita mensyukurinya dengan menjalankan jabatan atau amanah itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak kita sukai gitu ya, walaupun kita tidak sukai, tapi ada pilihan sebenarnya, ada ikhtiar bagi kita. Ketika memang kita tidak mampu, sementara kita dituntut untuk mampu, maka wujud syukurnya adalah kita mulai mensukai atau belajar, untuk belajar sesuatu itu. Tapi kemudian pada level tertentu pun kalau kita tidak mampu betul, maka sebenarnya kita bisa berkomunikasi ya, bagaimana sebaiknya misalnya kepada pimpinan terkait jabatan, terkait dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak punya keahlian di situ atau tidak punya kemampuan di situ, sementara orang lain punya yang lebih baik daripada kemampuan kita. Nah, ini sebenarnya cara kita agar terhindar dari perilaku yang justru menjadikan jabatan atau amanah itu menjadi khianat. Gitu. Karena kadang orang itu kalau diberikan sesuatu kemudian dia tidak sukai, kemudian dia tidak berusaha mencari cara agar dia tidak terjebak kepada perilaku yang yang ibaratnya tuh khianat atau cenderungnya mengabaikan jabatan,
justru ini akan menjadi keburukan bagi dirinya. Maka lebih baik misalnya ketika dia diberikan jabatan walaupun dia tidak sukai, pertama dia berusaha untuk menyukai dengan, mungkin dia tidak suka karena tidak paham atau tidak belajar. Kalaupun pada level-level dia sudah belajar belum pun sampai kepada level suka atau tidak menguasai, maka ada komunikasi yang bisa dibicarakan kepada pimpinan agar supaya jabatan ini tidak jadi bumerang bagi kita. Pertanggungjawabannya tentu di akhirat kelak terkait dengan amanah yang diberikan. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, terkadang apa yang kita dapatkan bukan tidak mensyukuri begitu ya, tapi ada rasa nikmat itu lebih yang orang dapatkan dari kita begitu, bukan iri juga, tapi apa namanya gitu ya Pak Ustadz ya. Terkadang kata orang kan rumput tetangga itu lebih hijau gitu Pak Ustadz, padahal rumput di rumah kita juga lebih bagus begitu, tapi tidak kita sadarinya. Nah ini seperti apa mungkin kita bersikap Pak Ustadz? Bisakah kita itu mencemburui nikmat atau rezeki orang lain ya? Karena kata orang kalau mau mencemburui rezeki orang lain, cemburui juga mungkin jalan hidupnya, kematiannya. Wah itu ngeri tuh Pak Ustadz. Itu seperti apa Ustadz? Iya, kadang-kadang memang perspektif kita itu, yaitu sekali lagi, kadang orang kita ngelihat orang lain tuh nikmat hidupnya, kayak rumput tetangga lebih hijau, tapi tetangga kita kadang-kadang ngelihat rumput kita tuh juga hijau, lebih hijau juga. Jadi sebenarnya itu kan malah kalau ada rumput kita yang kering itu lebih baik kata mereka gitu. Nah jadi memang perspektif kita tuh kadang-kadang dipengaruhi oleh satu sudut pandang atau sudut pandang tertentu. Jadi ada ayat tuh bunyi begini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum la ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tuh tidak suka sesuatu tapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu suka sesuatu tapi itu baik kamu, tapi itu buruk bagimu atau tidak baik bagimu. Nah jadi Allah yang tahu sedangkan kita tidak tahu. Maka ketika kita punya rasa qanaah, nerima terkait dengan apa yang kita miliki, itu jauh lebih baik daripada kita iri terhadap orang lain tapi kita tidak memiliki. Nah itu jadi memang mensyukuri nikmat yang sedikit jauh lebih besar daripada mengharapkan nikmat yang banyak tapi tidak pernah kita dapatkan. Jadi itu memang cara menyikapi kehidupan. Dan iri kepada orang lain, kalau irinya kepada kebaikan dianjurkan dalam agama, tapi kalau iri dalam hal keburukan itu sesungguhnya tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau orang karena kekayaannya rajin bersedekah, kita wajib iri tuh. Kita pengen kaya, kita juga rajin sedekah. Jangan kita cuma iri kayanya tapi tidak mau sedekahnya. Itu yang agak susah. Baik. Satu lagi nih Pak Ustadz, terkadang ataupun kita sudah mendengar nih janji Allah, bersyukurlah kamu atas nikmatku akan aku tambah begitu. Tapi terkadang kita nih Pak Ustadz sudah bersyukur mati-matian, alhamdulillah begitu dengan lisan dan juga perbuatan yang kita lakukan gitu Pak Ustadz. Tapi hidup kita gitu-gitu aja Pak Ustadz. Itu seperti apa? Iya, memang ada ayat tuh berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini syukur kaitannya dengan kufur sebenarnya. Jadi kalau kamu bersyukur ditambah nikmat, kalau kamu ingkari nikmatku sesungguhnya azabku amat pedih. Nah ini sebenarnya memang kalau sudut pandang kita itu hanya satu, misalnya tadi itu hanya dari kenapa nih rajin syukur kok gaji saya tetap aja gitu, tidak nambah. Sementara teman kita yang tidak terlalu rajin sholat, kemudian ibadahnya juga jarang-jarang tuh cepet naik jabatannya, nambah aja terus gitu ya Ustaz ya. Nambah terus. Nah ini perspektif kita kan jangan hanya melihat dari satu perspektif, misalnya dari rezeki gaji kita. Bisa jadi mungkin Allah letakkan rasa syukur kita itu dalam nikmat atau rezeki yang beragam. Misalnya anak kita sehat, kemudian keluarga kita itu terjaga dari mara bahaya, itu kan nikmat semua, daripada kemudian punya banyak hal tapi kemudian habis begitu saja untuk menutupi sesuatu yang kita itu tidak inginkan. Misalnya punya banyak duit tapi kemudian sakit-sakitan, kan kita tidak ingin gitu. Punya banyak harta tapi kemudian rumah tangganya berantakan atau anaknya jadi anak yang durhaka. Nah tentu kita harus punya banyak perspektif dalam melihat nikmat ini dalam wujud yang luas, sehingga itulah kemudian yang dimaksud dengan Allah berikan tambahan-tambahan itu terhadap nikmat yang kita dapatkan, bukan dalam arti yang
harta saja tentunya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Eko Nani. Pendengar, itu tadi penjelasan disampaikan Pak Ustadz Eko ya. Ini terkait mewujudkan syukur dalam 3 hal disampaikan. Nikmat itu bukan saja berupa uang materi begitu ya, tapi nikmat sehat, kemudian umur panjang, dan juga keluarga yang bahagia itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Mimbar Keagamaan, dan pendengar, kami akhiri. Selanjutnya masih bersama kami tim pagi. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi. Anda masih mendengarkan 96,3 MHz RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.